Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi Adapundi. Ya, jadi di video ini saya akan berbagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi Adapundi. Nah, seperti apa resiko misalkan tidak bayar ataupun telat bayar, gagal bayar di aplikasi Adapundi? Buat teman-teman yang penasaran, kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan menjelaskan tentang resiko telat bayar di aplikasi Adapundi. Nah, kebetulan aplikasi Adapundi di sini masih ada, masih belum dihapus, dan tagihannya masih ada, dan keterlambatannya juga masih baru teman-teman ya, kira-kira kalau nggak salah sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja kita buka aplikasi Adapundi. Oke teman-teman, nah di sini sudah langsung kebuka ya. Oke, nah di sini ada tagihan 1.525.000 sekian-sekian. Kemudian menunggak 88 hari. Jadi hampir 3 bulan aplikasi Adapundi ini tidak dibayar sama sekali. Oke, kita coba cek bayar seperti ini. Oke, di sini untuk pelunasan teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, Bang, aplikasi Adapundi apakah ada di Cilapangannya? Bang, aplikasi Adapundi apakah sebar data? Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasi Adapundi misalkan telat bayar apakah sebar data. Itu yang saya akan jelaskan terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan tentang DC. Karena di sini ada pengalaman. Ini keterlambatan 88 hari. Nggak dibayar. Bukan hanya cerita doang. Maksudnya bukan hanya katanya-katanya, bukan. Ini sesuai di aplikasi loh teman-teman. Oke, resiko yang pertama, apakah sebar data kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Adapundi? Sebenarnya masalah sebar data itu teman-teman, misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi contohnya Adapundi, apakah sebar data? Kalau saya bilang nggak ada, karena pengalaman saya tidak ada yang namanya sebar data. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin ada yang disebar data. Tapi kalau teman-teman itu disebar data itu nggak bakalan disebar ke seluruh kontak kalian. Cuman kalaupun ada itu loh teman-teman. Kalaupun ada mungkin 3 orang atau 5 orang itu bukan disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media seperti itu. Itu pun kalau ada, tapi kebanyakan dari subscriber saya ya, dari subscriber yang sering nonton video-video saya itu kan sharing sama saya, dia gabung ke saya, dia nggak ada yang disebar ke seluruh kontak, nggak ada. Tapi kalau dihubungi di luar kontak biasanya memang ada. Cuman ya nggak banyak juga, 3 orang, 5 orang itu aja sih. Karena aplikasi ini bukan aplikasi ilegal. Kalau aplikasi ilegal biasanya ya sudah wajib sebenarnya sih. Itu biasanya itu ke seluruh kontak kayak gitu ya, banyak lah intinya, mungkin 20 orang atau 30 orang. Tapi kalau pinjaman seperti ini kayak Adapundi itu nggak banyak, mungkin ada 3 orang, minimal paling banyak 5, itu pun kalau ada. Tapi tenang aja teman-teman, karena kebanyakan dari teman-teman subscriber yang gagal bayar itu nggak ada yang disebar data, yang dihubungi di luar kondar nggak. Cuman ya mungkin ada atau 2 orang 3 orang kayak gitu loh yang kemarin itu ngadu ke saya ya. Jadi intinya apa ya, nggak bakalan lah seperti itu ya, disebar data nggak bakalan. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya masalah sebar data. Cuman risikonya ya diteror, diancam sebar data, mau disebar luaskan data Anda kayak gitu, itu sudah biasa, nggak bakalan terjadi ya. Jadi intinya diteror itu aja sih, ditakut-takuti, mau disebar data, mau dibikinin grup itu nakut-nakuti. Jadi teman-teman gak usah takut, itu hanya gertakan saja. Karena semua teman-teman yang telat bayar pasti diteror seperti itu. Oke, kemudian di sini kita lanjut untuk di Cilapangan. Sejauh keterlambatan ini hampir 3 bulan teman-teman. Ini aplikasi Adapundi apakah ada di Cilapangannya Bang? Gak ada. Jawabannya nggak ada di Cilapangannya.
Jadi buat teman-teman yang telat bayar, kemudian dapat WA DC mau datang, atau email DC mau jemput dana ke rumah atau ke tempat kerja, itu sebenarnya wajar-wajar aja sih kalau kalian telat bayar dapat WA kayak gitu, itu wajar-wajar saja. Karena kebanyakan teman-teman yang telat bayar dipastikan dapat WA seperti itu. Tapi nyatanya nggak bakalan ada yang namanya DC. Karena aplikasi Adapundi ini nggak ada DC lapangannya. Misalkan teman-teman bertanya, "Bang, daerah saya gimana bang? Daerah Jawa Barat. Bang, daerah Jawa Tengah gimana? Jawa Timur gimana? Di luar Jawa gimana bang?" Itu nggak bakalan ada. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Itu hanya nakut-nakuti gertak kalian. Makanya kalian misalkan nggak mampu bayar atau memang tidak ada dana untuk pelunasan, kalian nggak usah takut. Kuatin mental. Jadi kalian cukup modal, kuatin mental itu aja sih. Mental kalian harus kuat. Karena kalian akan dapat WA atau SMS kayak gitu atau email. Ya, itu aja sih. Mungkin teman-teman kalau telat bayar, biasanya diteror itu biasanya 1 bulan atau 2 bulan. Kayak gitulah. Ya, selebihnya dari itu misalkan sudah 3 bulan lebih, bahkan ada yang 1 bulan baru stop dari teror, bahkan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan kayak gitu. Intinya di teror itu aja sih. Makanya kalian cukup kuatin mental. Misalkan kalian nggak kuat mental gimana bang? Ya kalian bisa pelajari kayak di video-video saya yang sering saya diteror oleh pihak pinjol. Ya, saya sering diteror oleh pinjol, tapi saya teror balik. Makanya kalian pelajari di video-video saya agar kalian kuat mental. Oh seperti ini abang, intinya nggak usah takut gitu loh. Meskipun mental harus belajar juga. Caranya ya kalian bisa nonton video-video saya biar kalian kuat mentalnya. Seperti itu ya. Jadi karena saya sering telepon-telepon DC yang sering neror kayak gitu, saya teleponin, saya marah-marahin, bahkan saya kerjain ya. Misalkan teman-teman sering nonton video saya, mungkin kalian kuat mentalnya ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, intinya aplikasi Adapundi ini aman, tidak ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja seperti itu. Cuman resikonya ya diteror itu aja sih. Misalkan aplikasi Adapundi ini ada DC-nya, pasti saya infokan buat teman-teman. Pasti saya bikin konten ini ada DC lapangan yang datang ke sini, daerah sini seperti itu. Karena subscriber saya itu banyak yang gagal bayar, yang sering sharing sama saya banyak. Makanya di sini saya berbagi pengalaman, pengalaman dari teman-teman subscriber khususnya yang sudah sharing sama saya. Intinya saya kan tahu daerah sini ada DC-nya. Daerah sini. Makanya setiap teman-teman yang komen itu saya bilang, "Bang, apakah ada DC-nya daerah sini?" Aman. Saya bilang seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena di situ ada subscriber saya yang gagal bayar juga seperti itu. Misalkan ada DC-nya sudah pasti saya infokan juga seperti itu. Jadi sebaliknya teman-teman ya. Jadi intinya aplikasi Adapundi ini tidak ada yang namanya DC. Misalkan ada, pasti saya bikin konten. Oke? Nantikan video-video selanjutnya dari channel saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Adapundi. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.